ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصلاح ونسأله العلم النافع. Kita lanjut insyaAllah dari kitab Masail Jahiliyah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala farallahu lah. Dan kita sudah sampai ke masalah keberkara yang kelima. Yaqul rahimahullah ta'ala al-masalatul khamisah inna min akbari qawa'idihim al-iqtirar bil-akthar ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. Perkara yang kelima yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dari perkara kaum jahiliyah yang mestinya kita kaum muslimin menjauhi dari seluruh perkara kaum jahiliyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, min akbari qawa'idihim al-ightirar bil-akthar, bahwa termasuk kaidahnya mereka yang sangat besar, mereka berhujjah dengan kebanyakan tanpa melihat dalil. Termasuk kaidah kaum jahiliyah, dasar kaum jahiliyah yang besar, yang dengannya mereka menolak agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak agama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berpaling dari agama Allah Jalla wa Azza tabaraka wa ta'ala, yaitu al-ightirar bil-akthar. Bima'na maqal wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', bahwa mereka berhujjah dengan kebanyakan tanpa melihat dalil. Mereka tertipu dengan kebanyakan. Al-ightirar bil-akthar, tertipu dengan kebanyakan. Dan mereka, kata beliau rahimahullah, yahtajuna bihi ala sihhati syai', mereka berdalil dengannya untuk membenarkan sesuatu, membenarkan agama, aqidah, manhaj, akhlak, dan yang lain. Yaqul rahimahullah, wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlih. Kata beliau rahimahullah, dan mereka berdalil atas kebatilan sesuatu jika hal itu adalah yang mengikutnya adalah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang asing dan sedikit. Orang asing dan sedikit jumlahnya. Maka rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau di sini sebutkan perkara yang kelima dari perkara kaum jahiliyah dengan ucapan beliau rahimahullah yang sangat penting, yang sangat harus kita perhatikan, min akbari qawa'idihim, termasuk kaidah, prinsip dasar kaum jahiliyah yang paling besar, kata beliau rahimahullah, al-ightiraru bil akthar, adalah mereka tertipu dengan mendapatnya kebanyakan, dengan kebanyakan. Dan ini hafizakumullah, ini termasuk perkara jahiliyah, apalagi jahiliyah kaum Arab di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
dan juga jahiliyah sebelum kaum Arab, jahiliyah al-Yahud wal Nasara, bahkan Fir'aun la'anahullah, yang mana dia berkata tentang yang mengikuti Musa alaihi salatu wassalam, in haulai lasyirdimatun inna haulai lasyirdimatun qalilun, kama fi surat Asy-Syu'ara, yang maknanya sesungguhnya haula, mereka adalah syirdimah. Syirdimah adalah beberapa kaum atau beberapa orang yang tidak banyak. Qalilun, sangat sedikit. Fir'aun dengan ucapannya ini, dia ingin mengatakan bahwa agama Musa tidak benar, ingin membuatkan kaumnya dia kokoh di dalam kekufuran dengan alasan atau dengan hujah bahwa yang mengikuti Musa hanya sedikit, syirdimah qalilun, hanya sedikit. Maka ini ahbatakumullah dalil bahwa perkara ini terjadi di kaum jahiliyah, termasuk di kaum Fir'aun. Bahkan ucapan Fir'aun la'anahullah mencela kaumnya Musa alaihissalam menjadikan hujjah bagi dia dan kaumnya bahwa agama Musa adalah agama yang tidak benar karena yang mengikutnya adalah hanya sedikit. Kama qala Syekh rahimahullah, sebagaimana perkataan Syekh di sini, tertibu dengan al-akthar, mendapat kebanyakan atau kebanyakan. Dan inilah rahimakumullah, itu yang terjadi juga di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana awalnya Islam, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa orang yang sangat sedikit, yang bisa dihitung, sehingga dikatakan 7 orang. Termasuk orang yang paling pertama masuk Islam adalah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari wanita, dari kaum laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Dari anak kecil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Dari seorang budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ardah, dan juga setelahnya adalah Bilal dan Khabbab dan Suhaib wa Ammar, dan juga ibunya Suhaib, ibunya Ammar, Sumayyah, dan juga ayahnya Ammar, Yasir. Hanya beberapa orang saja yang mana mereka sebenarnya kalau mau dilihat yang paling dianggap mulia di waktu itu, yang memiliki harta banyak, kedudukan yang tinggi, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, dan Khadijah, karena termasuk orang kaya di zaman itu. Bahkan di kisahnya Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk ke Islam, ketika bertemu dengan Herakl, Sahih Bukhari, ketika Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, siapa yang mengikutnya Nabi Muhammad? Maka Abu Sufyan berkata, du'afa'ahum, orang yang lemah. Orang yang lemah. Maka Herakl, yang mana dia alim, termasuk alim ahli kitab, dia berkata, begitu memang pengikutnya seorang Rasul dan Nabi. Syahidnya ahbirakumullah bahwa perkara ini termasuk kaidah dasar, prinsip yang sangat besar, yang paling besar di kaum jahiliyah, tertibu dengan kebanyakan. Beliau mengatakan di sini, wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatih. Jadi mereka berhujjah dengan kebanyakan untuk apa? Untuk menjadikan hujjah, berdalil, yaitu untuk membetulkan sesuatu, memastikan kebenaran dengan jumlah yang mengikutnya. Jika banyak mengikuti fulan, berarti agama benar.
Kebaliknya juga beliau berkata, wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka juga berdalil atas kebatilan sesuatu jika yang mengikuti adalah gharib. Gharib adalah keasinan, ya, di mana adalah yang mengikutinya pertama ucapan yang tidak pernah mereka dengar, dan begitu yang mengikutnya hanya orang yang tidak mulia di matanya mereka, dan wakillati ahli, dan juga jumlahnya yang sedikit yang mengikutnya. Jadi mereka menjadikan hujah untuk membenarkan sesuatu dan juga hujah untuk menyalahkan, membatilkan sesuatu dengan jumlah yang mengikutnya. Jika banyak berarti benar kata mereka, jika sedikit berarti tidak benar. Beliau rahimahullah ta'ala berkata setelahnya, fa'atahum biriddi dzalika wa awdahahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hujah yang sebaliknya, membantah mereka, membantah pahaman mereka ini yang tidak benar, dan menjelaskannya bahwa ini adalah pahaman tidak benar. Qala fi ghairi mawdhi'in al-Qur'an, di dalam banyak tempat di Al-Quran. Dan ini ringkas yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Adapun yang tadi saya sebutkan, buktinya bahwa ini adalah termasuk perkara kaum jahiliyah. Pertama adalah tadi ayat yang saya sebutkan tentang Fir'aun, ayat surat Asy-Syu'ara, dan juga sirah dan tarikh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Diceritakan bahwa kaum jahiliyah menolak agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sedikit yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah hal tersebut. Allah Jalla wa'az tabaraka wa ta'ala menjadikan dalil dan hujjah dan timbangan bagi kita, bahkan bagi orang yang akil, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah adalah kembali kepada dalil dan hujjah. Orang akil, apalagi muslim, mukmin, apalagi yang sudah pernah belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mestinya ukurannya, timbangannya untuk mengetahui akidah, pertama kali agama, akidah, manhaj, akhlak, benar atau tidak benar, yaitu harus dia kembalikan kepada hujjah dan dalil, kepada al-hujjah dan dalil. Jika ada orang yang membenarkan sesuatu bukan karena hujjah atau bukan karena dalil, berarti dia jatuh di dalam perkara jahiliyah, yang mana beliau sebutkan rahimallahu ta'ala baik di perkara ini yang kelima atau yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Siapapun yang membenarkan sesuatu bukan karena dalil, bukan karena hujjah, berarti jatuh dalam perkara jahiliyah. Yang mana kita telah belajar di perkara yang sebelumnya, dan kita akan belajar di beberapa perkara yang setelahnya ini. Yang insya Allah kita bisa ringkaskan nanti beberapa perkara, beberapa hujjah yang digunakan oleh kaum jahiliyah untuk menolak kebenaran dan menerima sesuatu, tetapi bukan karena hujjah, bukan karena dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan kebanyakan itu hujjah untuk mengetahui bahwa ucapan ini benar, atau untuk kebaliknya, untuk mengetahui bahwa jika yang mengikutnya adalah sedikit berarti tidak benar sama sekali. Bahkan Asalullah al-afwa wal-afiyah, Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah hal tersebut di dalam banyak ayat di kitab Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi ringkasnya barakallahu fikum adalah yang harus kita pegang, yaitu annal kathrata laysat dalilan ala sihhah. Ini yang pertama, garis besar. Yang pertama, annal kathrah laysat dalilan ala sihhah, bahwa kebanyakan itu bukan menjadi hujjah, bukan menjadi dalil bahwa hal tersebut adalah benar. Kebanyakan bukan menjadi dalil bahwa agama ini benar, manhaj benar, akidah benar, ucapan benar, akhlak benar, perbuatan benar. Karena apa? Kebanyakan yang dilakukan. Ini harus kita pahami. Karena inilah yang terjadi di kaum jahiliyah dan juga terjadi di sebagian kaum muslimin, wallahu musta'an. Kita lihat wallahu musta'an, banyak yang tertipu dengan akidah Asy'ariyah. Apa sebabnya? Karena mereka berkata kebanyakan jumhurul muslimin adalah Asy'ariyah, berarti itu akidah benar. Ini mereka menggunakan perkara jahiliyah. Ini termasuk jatuhnya sebagian kaum muslimin dalam perkara jahiliyah. Begitu juga rahimakumullah yang mengatakan bahwa manhaj al-ikhwan muslimin itu benar. Apa sebabnya? Karena kebanyakan yang beragama adalah mengikuti ikhwan muslimin. Mereka jatuh di dalam perkara jahiliyah. Yang mengatakan juga madhab sufiyah adalah madhab yang benar karena kebanyakan kaum muslimin mengikuti tasawuf. Ini juga kaidahnya jahiliyah. Yang mengatakan juga barakallahu fikum termasuk masalah akhlak. Seperti misalnya dikatakan perbuatan ini, perbuatan itu, ucapan ini, ucapan itu benar. Kenapa? Karena kebanyakan yang melakukannya. Kebanyakan yang melakukannya. Memakan riba dikatakan benar itu, boleh, halal. Karena banyak manusia yang memakan riba. Dan semisalnya, musta'an. Termasuk contoh adalah Al-Maulid An-Nabawi. Kebanyakan kaum muslimin tertipu dengan masalah ini. Mereka berkata, maulid itu benar karena kebanyakan kaum muslimin melakukannya. Berbuat maulid. Mana hujjahnya, mana dalilnya? Padahal sebenarnya kebanyakan kaum muslimin tidak melakukan maulid. Dari Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak berbuat maulid. Asalullah al-afwa al-afiyah. Jadi ini habibakumullah yang kita harus perhatikan. Termasuk kesalahan yang sangat besar dalam masalah agama, dalam masalah manhaj, yaitu an yadhunna al-insan anna al-jama'ah hiya jama'atun nas mutlaqan. Bahwa mengira bahwa jamaah adalah jamaatnya manusia secara mutlak, kebanyakannya manusia. Dan itu pahaman orang awam. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Jilid yang kedua. Halaman 267. Yang maknanya adalah termasuk kesalahan, kata beliau, ketika ada seorang yang mengira jamaah yang disuruh ikuti adalah kebanyakan jamaahnya, kebanyakan kaum muslimin. Disuruh ikuti jamaah, dia kira yang dimaksud jamaah adalah apa? Kebanyakan jamaahnya muslimin. Kata beliau, inilah pahaman awam. Adapun pahaman ulama, mereka mengatakan jamaah adalah ma wafaqal haqq mutlaqan. Al-jamaah yaitu apa yang sesuai dengan al-haq. Maka harus kama qala rahimahullah ta'ala engkau memahami hal ini dan kokoh di dalamnya, di atasnya, bahwa jamaah adalah yang dimaksud, jamaah adalah mawafaqal haq, apa yang sesuai dengan atas kebenaran. Kata beliau rahimahullah, kay la tazulla qadamuka wa tadhilla an sawa'is sabil, supaya engkau tidak sesat
dari jalan yang benar. Maka rahimakumullah, jika ada perintahan di kitabullah, jika ada perintahan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahannya adalah untuk berjamaah atau bersatu, alaikum bil jamaah. Yang dimaksud adalah sangat jelas bukan jamaahnya kebanyakan. Yang dimaksud adalah luzumul haq wa ittiba'ih. Pegang teguh dengan kebenaran dan mengikutnya. Walaupun yang mengikutnya adalah sedikit dan yang melawannya adalah banyak. Karena al-haq adalah sesuai dengan dalil. Jadi al-haq ma kana alaihi al-jama'ah al-ula min an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahabah. Wala nanzur ila al-kathrah min ahli al-batil. Ini juga ucapannya al-Imam Abu Syamah rahimahullah Asy-Syafi'i. Ini gurunya al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ba'its ala Inkaril Hawadits, halaman 22. Sangat jelas beliau rahimahullah wa ta'ala mengatakan bahwa jika ada perintahan dari Allah dan Rasulnya, kata beliau rahimahullah, jika ada perintahan dari Allah dan Rasulnya untuk berjamaah, yang dimaksud kata beliau adalah pegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Walaupun yang di atas al-haq adalah sedikit dan yang melawannya mereka banyak. Kata beliau, li'anna al-haq alladhi kana alaihi al-jama'ah al-ula min an-nabi wa ashabihi. Karena kata beliau al-haq, ini perhatikan ucapan beliau. Perhatikan, memahaminya sehingga kita menghafalnya. Li'anna al-haq alladhi kana alaihi al-jama'ah al-ula min as-sahabah wa ashabihi. Karena kebenaran adalah apa yang di atasnya adalah jamaah yang pertama. Siapa? Qala minan nabi wa ashabih. Yaitu jamaah yang pertama, itulah nabi dan sahabatnya. Itulah jamaah yang benar. Itulah yang kita harus ikuti. Qala wala nanzur ila kasrati ahlil batin. Jangan kita memperhatikan tertipu dengan kebanyakan ahlul batil. Dan perhatikan hafizakumullah, barakallahu fikum. Perhatikan juga asarnya Ishaq bin Rahawayh dari ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, "Law sa'alta al-juhal 'an as-sawad al-a'zam laqalu jama'at an-nas." Kata beliau, jika engkau bertanya kepada orang-orang jahil, bertanya kepada mereka, anis sawadil a'zam, yang mana yang dimaksud as-sawadil a'zam, yang dimaksud jamaah, yang mana yang dimaksud jamaah yang harus kita bersamanya, bersama mereka. Kata beliau, qalu, awam itu, orang jahil itu akan menjawab, itu jama'atun nas. Jamaatnya an-nas, yaitu kebanyakan manusia. Qala Ishaq bin Rahawayh, termasuk imam besar ahli hadis, ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي وطريقته فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. Kita salafiyun, kita perhatikan ucapannya as-salafus salih rahimahumullah dan kita membutuhkannya di seluruh zaman, seluruh waktu, apalagi di zaman sekarang kita. Kata beliau rahimahullah, mereka tidak mengetahui, wala ya'lamuna anna al-jama'ata 'alimun mutamassikun bi atharin nabi wa tariqatihi. Mereka tidak mengetahui, orang jahil tidak mengetahui bahwa jamaah itu alim, seorang alim yang mutamassik, berarti alim walaupun satu sendiri. Mutamassik bi atharin nabi, yang dia pegang teguh dengan atharin nabi. Jelas athar nabi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa tariqatihi, dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jama'ah. Kata beliau, maka barang siapa yang mengikutinya, itu siapa? Tadi alim yang mutamassyik, yang mengikutinya, yang bersamanya dan mengikutinya, maka dialah al-jamaah. Ini habibakumullah, asar yang sangat mulia dari Ishaq bin Rahawayh rahimahullahu taala wa ghafarallahu lah. Bahkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah, qala inna jumhur al-jamaah hiya allati tufariqu al-jamaah. Innama al-jamaah mawafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Saya ulangi lagi. Kita salafiyun, perhatikan ucapan salafus salih. Jangan sampai kita salafi tetapi kita jatuh dalam perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah atau perkara kaum jahil di zaman kita, wallahu musta'an. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya jumhur al-jamaah hiya allati tufariqul jamaah. Sesungguhnya kebanyakan jamaah, kebanyakan manusia itu mereka yang meninggalkan al-jamaah. Perhatikan, kebanyakan orang itu yang meninggalkan al-jamaah. Jamaah yang dimaksud di sini adalah meninggalkan apa? Jamaah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kebanyakan, kata beliau, yang tidak di atas al-haq, kebanyakan tidak mengikuti al-jamaah. Kata beliau, innamal jamaah, sesungguhnya jamaah itu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah, kata beliau rahimahullah, apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Walaupun engkau sendiri. Ini ucapannya ulama, ucapannya tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan Ibnu Rahawayh rahimahullahu taala, ucapan juga Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan juga Abu Syamah rahimahullah, dan juga asar yang masyhur Anil Fudail bin Iyad rahimahullah, alaika bi turuqil huda wa la yadurruka kullu salikin wa iyyaka wa turuqid dhalalah wa la taghtarra bi kathratil halikin. Kata beliau rahimahullah taala, engkau pegang teguh dengan jalan yang benar, jalan yang hak, huda, wa la yadurruka qillat as-salikin, dan tidak mengaruhi kamu orang sedikitnya orang yang di atas al-huda. Tidak mengaruhi kamu sedikitnya orang yang di atas al-huda, bermakna jangan sampai karena sedikitnya orang di atas al-huda membuat engkau ragu apakah ini benar atau tidak. Kenapa sedikit yang ikuti manhaj salaf? Kata beliau rahimahullah taala, jangan karena sedikitnya orang di atas al-haq buat engkau ragu misalnya, atau malah meninggalkan al-haq karena sedikit yang ikutnya. Kata beliau, wa iyyaka, yaitu ismu fi'il amr, hati-hati, jauhilah, jangan engkau turuk ad-dhalalah, jalan-jalan dalalah, jalan yang dalalah. Wala taghtarra bi kathratil halikin, jangan kamu tertipu dengan kebanyakan orang yang sesat, orang yang salah. Jadi habibakumullah, ini adalah beberapa asar dari a'immatus salaf rahimahumullah taala wa ghafarallahu lahum jami'an. Habibakumullah, ini perkara yang beliau rahimahullah taala sebutkan, dengannya kita mengetahui bahwa perkara kaum jahiliyah adalah mereka tertipu atau berhujjah dengan kebanyakan. Adapun ucapan beliau rahimahullah taala bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu, sangat banyak dalilnya. Bahkan pada umumnya yang namanya kasrah, kebanyakan, Allah Subhanahu wa taala mencelaknya dalam Al-Qur'an. Yang namanya qillah, sedikit, Allah Subhanahu wa taala memujinya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'
aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Wa in tuti', jika engkau mengikuti kebanyakan di atas muka bumi, yudhilluka, akan membuat kamu sesat dari jalannya Allah. Sabilullah, kama qala al-Baghawi, dinullah, agama Allah. In yattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikuti apa? Dhann. Wa innahum illa yakhrusun, mereka adalah berdusta. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat ini, surat An'am ayat 116, qala rahimahullah, inna hal ahli al-ard huwa dhalalah. Keadaan penduduknya di muka bumi ini adalah ad-dhalalah, sesat. Perhatikan, aktsar. Allah menjelaskan bahwa jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini adalah membuat engkau sesat. Kembali kepada ayat tadi, Al-An'am ayat 116. Dan qaul Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Ayat Al-A'raf, qaul Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah mencela kebanyakan. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf ayat 187. Qaul Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahdin in wajadna aktsarahum lafasiqin. Ayat Al-A'raf juga ayat 102. Wa ma wajadna, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, dan kita mendapati kebanyakan mereka adalah fasik. Kebanyakan fasik. Ini surat Al-A'raf. Dan juga habirakumullah, ayat surah Al-Hadid ayat 26. Qaul subhanahu wa ta'ala, minhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Ada dari mereka yang dapat hidayah dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Ayat surat Yunus 92. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan, perhatikan, kebanyakan manusia dari ayatnya kami lalai. Dan ayat surat Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, bermakna adalah kebanyakan manusia walaupun engkau sungguh-sungguh memberikan hidayah, kebanyakan mereka tidak mukmin. Ayat surat Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya, yaitu patung-patung, membuat kebanyakan manusia sesat. Qala ta'ala, wa inna katsiran yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Ayat Al-An'am 116. Dan sesungguhnya kebanyakan menyesatkan bi ahwa'ihim bighairi ilm, menyesatkan yang lain dengan hawanya mereka tanpa ilmu. Dan banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan masalah ini, sangat banyak. Am tahsab annaka aktharahum yasma'una wa ya'qilun innahum illa kal'an'am bal hum adall. Ayat Al-Furqan. Qala subhanahu wa ta'ala, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Dan kebanyakan dari manusia adalah fasik. Ayat Al-Maidah ayat 49. Qala ta'ala, wa aktsarun nasi la yashkurun. Ayat Al-Baqarah. Qala ta'ala, wa aktsarun nasi la yu'minun. Dan kebanyakan manusia tidak beriman. Ayat surat Hud. Qala ta'ala, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan kebanyakan manusia adalah berkufur. Ayat surat Al-Isra. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Bahkan qaul Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa aktsarun nasi la ya'qilun, dan kebanyakan manusia tidak berakal. Ayat surat Al-Ankabut. Beda berakal dengan apa? Pintar, cerdas, pintar beda. Bisa jadi dia pintar, cerdas, tetapi tidak berakal. Yang akil adalah kalau ulama rahimahumullah yang mengikutnya al-haq. Kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang kafir, dia pintar, cerdas. Jadi hafidhakumullah, ini banyak dalil yang menjelaskan masalah ini, barakallahu fikum, yang mencela kebanyakan. Allah jelaskan subhanahu wa ta'ala bahwa kebanyakan dari manusia adalah sesat, kafir, fasik, ghafil, bukan mukmin, tidak mendengar, dan juga tidak memahami, dan juga tidak bersyukur, dan ayat-ayat yang lain yang tadi kita sebutkan, barakallahu. Adapun kebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji al-qillah, sedikit. Qaulullah subhanahu wa ta'ala dalam kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Perhatikan Nuh alaihi salam, berapa tahun beliaunya alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya beriman kepada Allah dengan beberapa cara, banyak cara yang beliau radhiyallahu anhu ardah berusaha dengannya supaya kaumnya masuk ke iman, masuk ke Islam, terima dakwanya Allah, bertauhid kepada Allah, ya, 1000 sana illa 50 ama, 50 tahun. Apa hasilnya? Hasilnya adalah wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan yang beriman bersamanya hanya sedikit. Sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum. Wa qalilun ma hum. Orang yang beriman dan berbuat amal salih, dan qalilun mahum, dan sedikitlah mereka ini yang beriman dan beramal salih. Ayat surat Sad, ayat keempat. Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiy syakur, ayat surat Saba, ayat 13. Dan sedikitlah dari hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hafizakumullah, barakallahu fikum, inilah barakallahu fikum menjadi dalil, menjadi hujjah bahwa kebanyakan itu jangan dijadikan hujjah untuk membenarkan sesuatu. Dan sedikitnya itu mengikutnya, jangan dijadikan hujjah bahwa agama itu atau manhaj itu tidak benar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan banyak dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis yang sangat masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang mana dalam hadis itu rawah Bukhari Muslim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa nanti di hari kiamat datang seorang nabi yang mengikutnya nabi tersebut hanya ar-rahat wal-rajul wal-rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Yang mengikutnya nabi hanya beberapa orang ar-rahat, hanya sedikit orang, 5, 7, 6. Padahal nabi tersebut memiliki hujjah yang jelas, hujjah dari Allah membuktikan bahwa dia nabi dan rasul. Ternyata yang mengikutnya nabi hanya sedikit. Ada lagi kata Nabi SAW, di hari kiamat ada bulan nabi yang mengikutnya hanya ar-rajul, satu orang atau 2 orang. Bahkan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan seorang nabi yang datang, yang akan datang di hari kiamat, tidak ada sama sekali yang mengikutnya. Apakah itu bukti bahwa agama Nabi itu batil? A'udzubillah. Apakah itu bukti bahwa caranya Nabi tersebut tidak benar? A'udzubillah. Jelas agama Nabi benar, tetapi walaupun yang mengikutnya adalah sedikit, itu tidak menjadi hujjah bahwa agama tidak benar. Ini habibakumullah yang sangat jelas, yang menjadi hujjah barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membantah pikiran yang tadi yang beliau sebutkan, pikiran kaum jahiliyah atau pikiran sebagian orang jahil di zaman kita ini. Dan juga hadis yang masyhur sahih Bukhari
dan juga inda Muslim bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam alaihissalam yukhruj ba'than nar. Yukhruj ba'than nar, Allah menyuruh Adam alaihissalam mengeluarkan ba'than nar, yaitu orang yang akan dimasukkan dalam neraka. Berapa di situ? Berapa orang yang akan dimasukkan dalam neraka? Yaitu dari 100 orang 99. Itu ba'than nar. Walaupun di dalamnya dalam hadis Rasulullah jelaskan bahwa adalah kebanyakan dari mereka adalah dari kaum Yajuj wa Ma'juj. Dan hadis Thauban radhiyallahu taala anhu arda fi sunan 'inda Ahmad wa 'inda Abi Daud fi sunan wa 'inda Ahmad rahimahullahu taala, yaitu Nabi SAW yang jelaskan bahwa yushik tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akla ala qas'atiha faqalu amin qillah ya Rasulullah qala bal antum kathir walakinnakum ghuthaa ka ghutha'us sayl. Ghuthaa ka ghutha'us sayl. Yushik bermakna tidak lama akan umat-umat kafir akan menguasai kalian seperti orang yang duduk di tempat atau di bijana untuk memakan apa yang di dalamnya. Maka seorang sahabat bertanya, apakah karena kita waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, kalian banyak. Tetapi banyak itu apakah bagus? Kalian nanti akan banyak, kata Rasulullah. Tetapi ghutha ka ghutha'us sayl. Kalian banyak tetapi seperti kotoran yang di bawah sungai atau di bawah banjir. Maksudnya tidak ada faidah, tidak ada gunanya. Ini habrakumullah, barakallahu fikum. Seluruh ini menjadi dalil dan hujjah dalam masalah ini. Hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda dan juga dari selainnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda anda Muslim, badal Islamu ghariban sayaudu ghariban kama Islam mulai dengan keasinan, Islam mulai dengan keadaan keasinan dan akan kembali asing seperti semula. Ini habibakumullah, saya telah jelaskan barakallahu fikum masalah ini. Perkara ini yang sangat jelas untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata beliau rahimahullah telah jelaskan hal ini beberapa di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat, maka rahimahullahu taala. Jadi rahimakumullah, bilakumullah, jangan tertipu dengan kebanyakan. Dalam masalah agama, kebanyakan orang Kristen misalnya itu bukan hujjah bahwa agama mereka benar. Kebanyakan ahlul dalal bukan hujjah bahwa akidah mereka benar. Kebanyakan yang bukan salafi, bukan sunni, bukan hujjah bahwa manhajnya mereka benar. Kebanyakan yang berbuat bid'ah bukan hujjah bahwa bid'ah itu benar. Kebanyakan juga perbuatan, ya, orang yang berbuat sesuatu yang tidak benar, ya, dari akhlak atau yang lain, itu bukan hujjah bahwa ucapannya mereka atau perbuatan mereka benar. Dan juga kebaliknya, sedikitnya kaum muslimin berarti bukan agama mereka tidak benar. Sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah berarti bukan ahlus sunnah tidak benar. Sebagaimana yang telah dijelaskan barakallahu fiik. Perhatikan, terakhir saya akan tutup perkara ini dengan ada athar yang sangat agung, yang sangat mulia dari Ali radhiyallahu taala anhu ardah. Yang mana athar ini rawahu Khatib rahimahullah, faqih mutafaqqih, Ibnu Asakir dari Dimashq dan yang lain, dan para ulama seperti Al-Imam Khatib dan Ibnu Abdul Bar dan yang lain. Mereka berkata bahwa athar ini sangat mulia, sangat agung, dan para ulama menerimanya. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menerima athar ini. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Darus Sa'adah, beliau menyebutkan athar ini dan menjelaskannya. Sangat panjang syarahnya beliau rahimahullah tentang athar ini. Athar ini adalah bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau memegang tangannya Kumail bin Ziyad dan membawanya dia pergi keluar dari daerah seakan-akan dibawa ke padang pasir, dan beliau berkata kepada Kumail,
Inna hadhil quluba aw'iyah, fa khairuha aw'aha lil khair. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya hati adalah seperti bijana membawa kebaikan. Dan khairuha, hati yang paling baik, yaitu hati yang menerima kebaikan. Kata beliau, wan nasu thalathah. Ini perhatikan jawabannya. Manusia adalah, kata beliau, tiga. Terbagi tiga. Fa'alimun rabbani. Yang pertama adalah alim rabbani. Rabbani adalah yang mengajarkan ilmu. Rabbaniyin. Yang mengajarkan ilmu yang benar. Ini yang pertama. Wa muta'allimun ala sabili najah. Yang kedua, mudah-mudahan kita paling tidak dapat keadaan yang kedua ini. Jika tidak alim, paling tidak yang kedua. Muta'allim, yang belajar. Ala sabili najah, supaya dia selamat. Belajar bukan dia mendapatkan banyak ilmu, menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi orang terkenal. Ala sabili najah, kata beliau, supaya dia selamat. Mudah-mudahan kita dapat keadaan yang kedua ini. Muta'allim ala sabili najah. Yang ketiga siapa? Wahamajun ri'a. Atba'u kulli na'iq. Lam yastati'u binuril ilm, walam yalja'u ila ruknin wasiq. Mudah-mudahan kita tidak jatuh di dalam keadaan ini atau bagian ini yang ketiga. Hamajun ri'a. Ini bahasa dalamnya bahasa Arab. Hamajun ri'a itu seakan-akan bermakna adalah orang yang jahil, yang bodoh. Yang mana mereka atba' kulli na'iq, mengikuti seluruh orang yang berteriak. Tidak ada yang berteriak mereka ke kanan, ke kiri, ke depan, berhenti. Jangan berbuat ini, mereka berbuatnya. Berbuatlah ini, mereka berbuatnya. Kita sekarang damai, ya damai. Jangan damai. Tahdir fulan. Jangan tahdir fulan. Atba'u kulli na'iq, mengikuti seluruh orang yang berteriak. Lam yastadi'u binuril ilm, mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu. Itu sebabnya mereka menjadi atba'u na'iq. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan mereka tidak kembali kepada rukun wathiq, kepada dasar yang kuat, ya, dasar atau tiang yang kuat. Yang dimaksud adalah tidak kembali kepada kaidahnya Islam, kaidahnya salafiyah, kaidahnya manhaj yang benar, kaidahnya ilmu, tidak kembali kepadanya. Jadi makanya karena ini hafizakumullah, seorang muslim, seorang sunni harus dia mengetahui kaidah Islamiyah. Dia mengetahui kaidahnya manhaj yang benar. Dia pegang teguh dengan kaidah tersebut. Jika ragu, kembali ke kaidah. Jika ada hal yang baru yang dilakukan oleh fulan dan fulan ataupun jamaah yang melakukannya, dia tetap, dan mereka melakukan tersebut melawan dengan kaidah, dia tetap kokoh di dalam kaidah, atas kaidah, tetap dia pegang kaidah. Jangan sedikit orang ke kanan dia meninggalkan kaidah, mengikuti kelompok, mengikuti jamaah. Berarti pertama kali harus mengetahui kaidah-kaidah. Jangan sampai kita hanya wallahu musta'an, kama qala rahimahullah, kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah, ri'a, jahil yang mengikuti saja seluruh orang yang berteriak. Harus kita mengetahui kaidah Islam, kaidah manhaj, supaya kokoh, dan kita kokoh di dalam kaidah tersebut, dan jangan kita tinggalkan kaidah tersebut walaupun banyak orang yang meninggalkannya. Perhatikan ucapannya beliau rahimahullah itu. Panjang asarnya ini, termasuk yang saya pilihkan, uffin lihamili haqqin la basirata lah. Qala yanqadihu syakku fi qalbihi wali'arad min syubhah wala yadri aina al-haq. In qala akhta'a wa in akhta'a lam yadri. Mashghufun bima la yadri haqiqatuhu, mashghulun bi haqiqatuhu fa huwa fitnatun liman futina bihi. Kata beliau uffin itu bermakna kayak celakalah, jeleklah, hamili haqqin,
Apa yang dimaksud di sini? Hamili hak, orang yang membawa kebenaran. Dia bukan sesat. Dia membawa kebenaran. Dia di atas manhaj yang benar. Tetapi apa yang masalah ini? Kenapa celaka ini atau jeleknya orang ini yang dia membawa kebenaran? Kenapa jelek padahal dia membawa kebenaran? Kata beliau, la basirata lahu. Tidak memiliki basirah. Tidak memiliki ilmu yang buat dia kokoh di dalam hak yang dia di atasnya. Hanya mengikut saja. Mengikut saja. Jadi orang yang di atas kebenaran tetap dicela jika dia tidak memiliki basirah. Berarti ada orang yang sesat, jelas dia dicela. Ada orang yang mengikuti al-haq tetapi tidak memiliki basirah, tetap dicela. Walaupun keadaan dia tidak seperti yang pertama. Yang ketiga yang tidak dicela yaitu orang yang di atas kebenaran dan dia memiliki basirah. Basirah, ilmu yang kuat sehingga dia yakin bahwa agama Islam agama benar, tidak akan goyang, tidak akan ragu, walaupun banyak syubhat. Ilmu yang yakin bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang benar, dakwah yang hak, tidak akan ragu, walaupun banyak syubhat. Ini yang dimaksud memiliki basirah. Jadi kata beliau, uffin lihamili haqqin la basiratalah. Celakalah orang yang membawa kebenaran tetapi tidak memiliki basirah. Yang qadihu syakku fi qalbi bi awwali 'arid min syubhah. Kata beliau yang qadih yaitu apa? Masuk ke dalam hatinya keraguan. Dalam hatinya keraguan. Bi awwali 'arid min syubhah. Masuk dalam hatinya keraguan dari awal syubhah. Syubhanya sedikit pun dia sudah membuat dia ragu. Syubhanya sedikit bisa membuat dia ragu dalam masalah dalam agamanya. Syubhah yang sedikit membuat dia ragu apakah ini manhaj benar atau tidak benar. Ini yang jadi masalah. Dan ini wallahu musta'an bisa jadi ada di antara kita kebanyakan mungkin yang sudah di atas al-haq tetapi tidak memiliki basirah. Karena itulah sedikit syubhah ragu. Sedikit syubhah dia istilahnya goyang, dia meninggalkan manhaj yang benar, sikap yang benar. Padahal dia telah belajar berapa dasar dari manhajus salafus salih. Belajar bahwa manhajus salafus salih rahimahumullah ta'ala adalah termasuk manhaj yang mereka adalah menjauh dari ahlul bid'ah wad dhalal. Tidak mendekati mereka, tidak dengar dari mereka, tidak bergabung dari mereka, bersama mereka. Ini sesuatu yang disepakati oleh seluruh as-salafus salih rahimahumullah ta'ala. Mereka salafus salih memiliki sikap keras terhadap orang yang dekat, yang duduk, yang dengar, apalagi yang bergabung. Soal bid'ah. Ini yang kokoh, yang kuat, dasar yang kuat, namanya ijma'. Bukan khilafiyah ini. Kalau namanya ijma', sesuatu yang yakin. Para ulama salaf, berapa ulama yang menukilkan bahwa ulama salaf sepakat bahwa harus kita tinggalkan majelis ahlul bidah. Tidak dengar dari ahlul bidah. Tidak bergabung sama ahlul bidah. Ini dasar yang namanya di sini basirah. Jika tidak memiliki basirah, maka akibatnya adalah ada sedikit syubhat. Ayo kita gabung sama fulan supaya kita mengajak dia ke dakwah kita. Ayo kita kadang-kadanglah bersama dia, hadir majelisnya dia, bersenang sama kita. Kadang dia ucapkan ucapan yang dari ulama yang kadang ucapan itu tidak jelas. Syubhat. Maka sebagian ikhwah-ikhwah kita goyang dalam masalah dari dasar yang jelas, dasar yang harus tinggalkan oleh bidah. Dia goyang, dia ragu, akhirnya dia memiliki sikap yang berbeda. Dia bergabung sama orang yang nggak jelas. Ujung-ujungnya dia mendengar dari orang yang nggak jelas, duduk bersama orang yang nggak jelas dalam masalah manhaj. Akhirnya wallahu musta'an
dia sedikit demi sedikit meninggalkan manhaj salafus saleh. Ini ucapannya beliau rahimahullah taala yang sangat agung. Qala rahimahullah la yadri aina al-haq. Karena syubhat itu dia akhirnya bingung yang mana yang hak. Banyak orang yang dia paling dianggap bagus, dia bingung, tidak mengetahui mana hak. Ada pun yang sudah dia membela dengan sekuat-kuatnya sesuatu yang dulu dia musuhi. Tetapi beliau di sini berkata, la yadri anal haq. Paling tidak dia bingung. Apa yang buat dia bingung? Karena tidak kokoh dia ilmunya, tidak setingkat yakin. Asalullah al-afwa wal afiyah. Kata beliau rahimahullah, in qala akhta'a wa in akhta'a lam yadri. Jika dia bicara, mengucapkan ucapan, ya salah. Jika dia salah pun, dia tidak mengetahui dirinya salah. Ila akhiri maqal masyghukun bima la yadri haqiqatuhu fa fitnah liman futina bihi. Masyruf, dia sangat semangat, dia sangat suka dengan sesuatu yang dia tidak tahu hakikatnya. Ini terjadi. Ada beberapa ikhwah yang semangat tentang sesuatu yang tidak tahu hakikatnya. Ada orang-orang yang kadang kita mengatakan dia sudah berilmu. Dia sangat semangat tentang sesuatu yang tidak tahu hakikatnya. Apakah benar, tidak benar? Dia masih ragu, ini mungkin nggak jelas, ini bagaimana harus jelas. Dia sibuk dengan tersebut. Dia semangat dengan hal, sebagaimana boleh berkata di sini, dia sibuk dengan sesuatu yang tidak tahu hakikatnya. Maka beliau berkata fitnah. Bahwa fitnatun liman futina bih. Dia menjadi fitnah bagi orang yang terfitnah dengannya. Ini asar yang sangat mulia, yang sangat agung, yang mana butuh dijadikan daurah. Karena sangat agung, dalamnya banyak faedah. Pernah disebutkan, jelaskan asar ini di majelis, tetapi tidak cukup satu majelis. Membutuh sebenarnya waktu yang cukup lama untuk menjelaskan asar ini. Asar Humaid bin Ziyad rahimahullah ta'ala, yang mana asar ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi hafizakumullah, ini perkara kaum jahiliyah yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, dan insyaallah sangat jelas bagi kita. Ringkasnya adalah yang tadi kita sebutkan, yaitu bahwa annal kasrah laysat dalilun ala sihhah. Kebanyakan itu bukan dalil bahwa hal tersebut adalah benar, dan juga al-kasrah la tubtilu haqqan wa la tuhiqqu batilan, bahwa kebanyakan itu tidak membatilkan sesuatu, tidak membatilkan yang benar. Kebanyakan itu tidak membatalkan kebenaran, dan juga tidak menjadikan sesuatu benar. Ya, karena kebanyakan saja ini benar, tidak benar. Tidak, ya. Dan juga birakumullah, la tazhad fil haqqi dakilat salikin, kama qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Jangan engkau tinggalkan al-haq dan tinggalkan jama'atul haq, karena sedikit yang mengikutnya al-haq. As'alullah al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Dan sebagaimana disebutkan beberapa contoh, insyaallah cukup. Contohnya di kaum jahiliyah, dan contohnya wallahu musta'an di sebagian orang jahil di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benarkan akidah, yang benarkan manhaj, yang benarkan ucapan, perbuatan, karena kebanyakan yang melakukannya. As'alullah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Insyaallah sangat jelas apa yang saya sebutkan, dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan saya sebutkan beberapa asar, termasuk asar Abdullah bin Mas'ud, Fudail bin Iyad, asar Ishaq bin Rahawai, dan juga begitu juga, dan terakhir adalah asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dan telah saya juga sebutkan ucapan al-Imam Asy-Syatibi dan al-Imam
Abu Syama rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lahum ila huna wa subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jelas? Insyaallah jelas. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Syekhuna. Baik, para ikhwah, sekiranya ada soalan, boleh unmute dan tanyakan kepada Syekh. Insyaallah jelas ya. Insyaallah tidak ada yang ingin bertanya. Ya. Baik, Syekh, di sini ada soalan. Apakah maknanya hizbiyah? Makna al-hizbiyah. Al-hizbiyah hafizakumullah hiya عقد الولاء والبراء لشخص أو فكرة أو جماعة. هذا معنى الحزبية. بمعنى عقد الولاء والبراء, yaitu kita mencintai satu jamaah atau orang atau fikrah dan kita membelanya dengan secara mutlak bukan karena al-haq, dan kita membenci orang yang tidak mengikutinya. Tahazzub wa tajammu'. Kullu hizbin ladaihim farihun. At-tajammu'. Jadi at-tajammu' itu berkumpul di atas fikrah atau jamaah atau juga atau syakhs, orang, namanya hizbiyah. Bukan karena al-haq, bukan karena ad-dalil, bukan karena hujjah. Dan saya sering mungkin sebutkan barakallahu fikum bedanya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hizbiyah yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah bihamdillah tidak berta'assub kepada satu orang atau satu fikrah yang baru yang bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bihamdillah as-salafiyun, manhajnya Ahlus Sunnah Jamaah as-salafiyun adalah mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang membuatnya adalah Ibnu Taimiyah atau Abdul Wahhab atau Syekh Albani atau Syekh Muqbil atau Syekh Rabi' atau yang lain. Tidak ada. Beda dengan hizbiyah yang lain. Al-Ikhwanul Muslimun mulainya manhajnya mereka, jamaahnya mereka dari Hasan al-Banna. Jama'at Tabligh mulainya dari fulan. Dan juga Jama'atul Wahdah dari fulan. Jamaatnya Hizbut Tahrir dari fulan. Mulai seluruhnya dari firqah-firqah yang dari orang, darinya baru muncul jamaah tersebut. Seperti firqah yang sebelumnya, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, seluruhnya adalah mulai dari seorang. Karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa Ahlul Bidah, imam-imam Ahlul Bidah, yaitu dari mereka lah mulai bid'ahnya. Adapun imam Ahlus Sunnah itu kata beliau, istilahnya beliau madahir. Bihim dhaharatus sunnah, yaitu bahwa mereka adalah mereka yang menambahkan, mereka yang menjelaskan, mereka yang membela as-sunnah. Ini satu yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah dengan dakwah yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah, imamnya mereka Rasulullah, bukan Syekh Islam Taimiyah, bukan fulan. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berta'assub kepada Syekh Islam Taimiyah. Jika ada kesalahan Ibnu Taimiyah, tidak katakan salah. Dan tidak berta'assub kepada Syekh Abdul Wahhab, kepada Syekh Albani, Ibnu Baz, Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahullah, dan yang lain. Tidak berta'assub. Beda dengan jamaah-jamaah yang lain, yang berta'assub kepada fulan, kepada mendirinya jamaahnya, kepada gurunya. Ahlus Sunnah Jamaah yang ketiga, walaya wal bara, mereka mencintai seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai seluruh kaum muslimin. Ya. Kita mencintai kaum muslimin karena mereka muslim, dan kita mencintai orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tersebut tidak pernah kita kenal. Walaupun dia tinggal di
ujung dunia, di hutan. Jika fitrahnya dia benar, akidahnya benar, mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sunni salafi. Perhatikan hal ini. Dia sunni salafi. Badui yang tinggal di gunung, akidah dia benar, tidak ada bid'ah, dalal, dia sunni salafi. Beda dengan jamaah-jamaah yang lain hizbiyah. Hizbiyah adalah mereka yang mereka kenal, apalagi yang berikan bayat, yang berikan kartu, baru itu mereka akui bahwa dia adalah jamaahnya mereka. Ahlus sunnah jamaah tidak. Kita tidak kenal fulan, kita tidak mengetahuinya dia sama sekali, bahkan sebagaimana tadi disebutkan, dia tidak pernah hadir di majelis kita, tidak pernah sebutkan nama kita, ulama kita, tetapi akidahnya dia benar, fitrahnya dia baik, dia selamat dari akidah dan manhaj tidak benar, walaupun dia tinggal di hutan. Dia sunni salafi. Beda dengan jamaah-jamaah yang lain. Ini termasuk hal yang membedakan antara sunnah salafiyah dan juga membedakan antara hizbiyah. Saya jelas, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Soalan seterusnya, Syekh. Bagaimana caranya belajar manhaj dan apakah ada kitab-kitab yang boleh dipelajari untuk mengetahui kaedah-kaedah dan juga usul manhaj? Barakallahu fikum. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dasarnya mereka. Jadi dalam Al-Quran itu banyak dasar-dasar yang dengannya kita bisa selamat dari syirik, dari al-bidah, dan dari hizbiyat. Sebagaimana yang kita sebutkan dan akan sebutkan insyaAllah, banyak dalil dari Al-Quran yang melarang kita membuat hizbiyah, partai. Dan juga manhaj Ahlus Sunnah Jamaah dasarnya adalah kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang mengenai masalah sikapnya dalam as-sunnah terhadap ahlul bidah, wahlul dhalal dan yang lain. Jadi kitab yang kita dengannya kita bisa mempelajari manhaj, yaitu adalah Al-Quran dan as-sunnah. Ini paling pertama. Yang kedua adalah kitab-kitab salafus salih rahimahumullah ta'ala, yang mana kitabnya mereka dasarnya adalah kembali kepada orang sunnah. Kitab-kitab mereka yang mereka tulis dan sangat banyak, termasuk adalah barakallahu fikum adalah kitab-kitab sunnah Ahmad bin Hanbal dan Al-Barbahari dan yang lain. Ya, kita kembali misalnya kita baca kitab syariah Al-Ajurri, dan juga karena di situnya seluruhnya ayat dan hadis dan asar. Dan begitu juga hafizakumullah kembali kepada syarah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Lalaka'i, penuh di situ asar atau wasiat atau tulisan-tulisan a'immatus salaf rahimahumullah ta'ala wafarallahu lahum. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah termasuk kutubur rudud. Kutubur rudud, kitab-kitab yang dari ulama salaf ataupun ulama sekarang yang membantah ahlul dhalal, yang membantah mereka. Termasuk misalnya Ar-Rad ala Bishr al-Marrisi, Ar-Rad ala Bishr al-Marrisi, Ar-Rad ala Al-Jahmiyah Ibn Hanbal, dan juga kitab Ar-Rad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab yang lain yang banyak. Kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seluruhnya bagus, baik, dan di situ banyak kitab-kitab rudud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab rududnya beliau rahimahullah ta'ala, dan juga ulama di zamannya sekarang rahimahumullah, termasuk yang di zaman kita ini muncul banyak hizbiyah baru,
banyak kitab-kitabnya ulama rahimahullah ta'ala, termasuk kitab yang sangat bagus, kitab Al-Mawrid Al-Adab Az-Zulal li Al-Imam An-Najmi rahimahullah ta'ala wa ghafirallahu lah. Beliau rahimahullah merincikan di situ kesalahan-kesalahan ya al-hizbiyah termasuk ikhwan muslimin. Dan juga selain Al-Imam An-Najmi rahimahullah ta'ala, ulama yang lain kitabnya Al-Imam Syekh Albani, Ibnu Baz, dan juga kitab-kitab Ahlul Hadis yang mana mereka memperhatikan rijal seperti Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi' ibn Hadi, dan Syekh Masyayikh Ahlus Sunnah Al-Ahya rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Ini wallahu a'lam bis-shawab. Hada al-jawab. Baik, Syekh, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ya, sekiranya ada soalan yang lain, kalau tidak ada, insyaAllah kita bertemu lagi di sesi yang akan datang, insyaAllah. Baik, tidak guna insyaAllah, sangat jelas. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala kita ketemu di majelis yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.